Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnindar SE, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Morawatu, Kabupaten Aceh Utara. Pada hari ini, saya ditemani rekan saya Bu Mainizar SPD dari SMA Negeri 1 Morawatu, Kabupaten Aceh Utara. Beliau adalah guru biologi. Assalamualaikum, apa kabar hari ini Bu Mai? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Pada hari ini Bu, kita akan melakukan pra-observasi tentang pembelajaran Ibu di kelas nanti. Baik Bu Mai, jadi kita nanti akan melakukan supervisi. Saya yang akan mengamati Ibu. Ibu sebagai yang saya supervisi. Baik Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ketika saya akan mengobservasi Ibu. Baik Bu Yus, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu ada 3. Yang pertama, di mana siswa mampu menjelaskan pengertian daripada pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, di mana siswa mampu mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik Bu Mai, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada saya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Mai terapkan dalam pembelajaran nanti sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai? Baik Bu Yus, strategi yang saya gunakan adalah model pembelajaran PBL. Selanjutnya metode pembelajaran yang saya gunakan di mana melalui pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya menggunakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Baik Bu Mai, jadi tujuan pembelajaran Ibu Mai lakukan ada 3. Model pembelajarannya PBL dengan metode pembelajaran, diskusi, pengamatan, tanya jawab, dan penugasan. Benar Bu Yus. Bu Mai, pada saat supervisi nanti kira-kira bagian mana yang ingin saya amati Bu Mai? Iya Ibu, waktu saya mengajar nanti di kelas, Ibu amati yang pertama di bagian pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, bagian pengamatan atau pemahaman siswa dalam mencapai materi yang saya ajarkan. Dan yang ketiga, keterampilan siswa dalam menyampaikan hasil diskusinya nanti. Alhamdulillah luar biasa ya Bu Mai. Yang saya amati nanti ada 3, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian aspek keterampilan pengetahuan. Baik Bu Mai, kita sedang melakukan percakapan pra-observasi. Nah, kira-kira kapan Ibu siap untuk saya observasi? Baik Bu Yus, insya Allah di hari Selasa di jam 3.4 untuk diobservasi. Baik Bu Mai, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kelas ya. Assalamualaikum. Insya Allah Bu Yus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Untuk mengambil keberkahan kita belajar di pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa belajar. Silakan.
Ya. Saya lihat banyak sekali kursi yang kosong di belakang. Ya. Seperti biasa, absen dengan saya, siapa yang saya panggil itu menyebutkan kita seperti ini hari ini. Ya. Anissa Nabila. Tidak hadir. Apa kekurangannya? Tidak ada kekurangan. Oke, apa ya? Noval pula. Bapak saya hari ini saya bahagia dan senang. Oke, berikan tepuk tangannya. Noval pelajarannya seperti itu. Rizky Askia. Kurang senang. Semoga belajar hari ini nanti lebih menyenangkan ya. Oke, nggak apa-apa. Makasih untuk perasaannya hari ini. Oke, Siti Amina. Perasaan saya hari ini kurang bersemangat. Kurang bersemangat. Why? Karena sibuk. Nanti kondisikan ya. Apa sana sih? Oke. Sangat ya. Vivi Azilama. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Cuma beberapa orang yang tidak hadir. Semoga hari ini yang hadir semua dalam keadaan sehat selalu dan belajarnya diharapkan pelajaran yang baik dan bisa mendapatkan yang terbaik untuk kalian. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, ya. Kalau sebelumnya mungkin kita belajar tentang sel, ya. Oke, sel. Nah, coba semuanya. Ya. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa baca? Apa judulnya, Rika? Materi pokok ialah pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sel. Ya. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat satu biji? Ya. Contoh, biji cabai. Ya. Saat kita mengamati biji tersebut, kemudian kita tanam pada media tanah yang subur, lusanya atau 2 hari ke depan akan ada proses yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan proses tersebut terjadi? Siapa bisa menjawab? Karena ada suhu. Yang lain, ada cahaya, oksigen, karbon dioksida, tanah, air. Ya. Karakteristik makhluk hidup itu yang pertama bisa bernafas, kemudian bisa melakukan pertumbuhan dan berkembang. Maka yang dialami pada tumbuhan yang saya sebutkan tadi adanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Oke, silakan Anggun. Coba diambil sampel yang di depan sebentar. Coba taruh di sini. Apa yang terlihat di atas meja? Pohon cabai. Apakah pohon cabai ini bisa tumbuh dengan salabit? Tidak.
yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Dari 1 biji yang sehat akan tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, tumbuhan yang di depan sudah ada daun? Apalagi yang terlihat? Kemudian akan mengeluarkan bunga. Bunga akan mengeluarkan buah. Nah, di sini apakah tumbuhan yang kita ukur misalnya ini ada 10 atau 15 cm nanti bisa kembali ke posisi semula yaitu menjadi biji? Tidak. Ya. Inilah yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Prosesnya, ya, ada proses. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti yang barusan sudah dijelaskan. Nah, oke. Bisa diperhatikan di depan? Ya. Tadi dari 1 biji menjadi tumbuhan yang kokoh dan menghasilkan buah. Nah, di sini pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan massa akibat jaringan meristematik. Artinya irreversible, tidak lagi kembali ke posisi semula. Ada nggak pertambahan ukurannya? Ada. Ada nggak masanya itu, jaringannya itu terbentuk? Ada. Kemudian kita lihat perkembangan. Proses menuju kedewasaan yang bersifat reversible. Ya? Iya. Reversible. Artinya kedewasaan ini akan muncul pada batang. Ya. Pernah kalian melihat batang nangka? Ya. Kalau semakin tua, dia lingkaran tahunnya akan nampak. Jaringannya akan membesar. Dia kan nggak mungkin halus selalu. Tentu ada perubahan lingkaran daripada batangnya itu. Ini namanya perkembangan. Ya. Kalau pada tubuh manusia yang namanya perkembangan, contohnya tumbuhnya janggut, ya kan? Tumbuhnya kumis, ya kan? Yang perempuan mengalami menstruasi, ya. Kemudian yang laki-laki adanya hormon, itu perkembangan. Paham? Luar biasa. Ini merupakan satu contoh yang nyata dalam kehidupan kalian. Kenapa saya hari ini membawa sampelnya cabai? Jadi tidak istilahnya kita belajar menghayal, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada diskusi kelompok di mana nanti kita akan bekerja secara kelompok. Kelompok yang saya bentuk itu kelompok yang ada di biologi sesuai yang udah kalian tahu, ya. Paham? Itu diskusi kelompok ini masing-masing dari tiap tim itu akan memaparkan dan menyajikan apa yang dituntut di dalam LKB. Waktu yang saya berikan itu 10 menit, ya, 10 menit. Siap? Siap. Oke, silahkan dibentuk kelompoknya terus. Ya,
LKPD. Ya. LKPD ini yang akan saya bagikan ke kalian. Nantinya tolong diisi sesuai instruksi yang ada di LKPD. Waktu tadi 10 menit. Ya kan? Oke. Oke. Sampai di sini dulu. Paham dengan LKPD yang saya bagikan? Ada mungkin yang kurang jelas? Nah, oke. Silakan dikerjakan dengan waktu yang sudah saya tentukan, ya. Nah, bahan yang kalian bawa ada? Biji-bijiannya ada kan? Oke, itu diamati. Ya, biji-bijiannya diamati sesuai dengan sampelnya masing-masing. Ya, karena kan setiap kelompok beda-beda biji yang dibawa. Ya.
Oke, sudah ya, sudah habis waktunya ya. Oke, maka semuanya harus fokus baik kelompok 1, 2, dan 3 saat teman-teman lain mempresentasikan. Ya? Oke, untuk yang tampil akan saya ajak. Jadi kita ada 4 kelompok. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Maju kelompok number 3. Ya, berarti number 3 kelompok ini. Oke, berikan tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dari soal pertama, berdasarkan pengamatan yang kami lakukan bahwa biji kedondong tidak dapat terbelah saat tumbuh, yang artinya biji kedondong berbentuk satu ataupun monokotil. Sedangkan pada biji durian terjadi pembelahan saat tumbuh, yang artinya biji durian termasuk dikotil atau berkeping buah. Selanjutnya untuk soal nomor 2, proses pertumbuhan dan perkembangan memiliki beberapa proses yang kompleks, yaitu yang pertama fase pembelahan sel atau pembentukan sel baru, yang kedua yaitu fase pembesaran ukuran sel, dan yang ketiga yaitu fase pematangan atau diferensiasi sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 2, yaitu internal dan eksternal. Pada internal termasuk kepada gen, hormon, dan hormon pertumbuhan. Sedangkan eksternal ada air, oksigen, suhu, cahaya, dan karbon dioksida. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu proses pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan massa akibat dengan kematian. Yang selanjutnya adalah perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat reversibel. Oke, untuk kelompok yang barusan tampil luar biasa, berikan aplausnya dulu. Sebelumnya ada kelompok yang mungkin ingin menanyakan terhadap kelompok penyaji. Kelompok mana kira-kira yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pada kelompok kalian, berapa lama kalian memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan dari biji yang kalian presentasikan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab. Jadi kami mengamati biji
presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, cepat-cepat duduk. Lanjut ke satu kelompok lagi yang belum presentasi, kelompok nomor 4. Ya, kelompok 4 itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tumbuhan yang sudah kami teliti, yaitu pohon cabai. Jadi yang pertama proses pertumbuhan dan pengembangan mengalami pembelahan dari biji menjadi kecambah, kotiledon, dan berdiferensiasi menjadi tumbuhan muda lalu menjadi tumbuhan dewasa. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Pertama adalah internal genetik, hormon sitosin dan kodin. Selanjutnya ada faktor eksternal yang meliputi cahaya, suhu, tanah, air, oksigen, dan CO2. Tapi kesimpulannya akan diberikan oleh Iqbal. Jadi kesimpulannya bahwa dari sebuah biji cabai bisa menumbuhkan batang seperti tumbuhan yang seperti kalian lihat di depan ini. Yang pertamanya bukan langsung sebesar ini, tapi dari biji yang kecil bisa tumbuh sebagai tanaman yang besar ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh kelompok lain sebelum ditutup. Oke, silakan Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya bagaimana pengaruh oksigen terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Putri. Jadi fungsi oksigen sebagai tanaman yang dibutuhkan itu dia sebagai makanan, karena kan tanaman ini dia makanannya bukan dari cahaya matahari aja, tapi dari oksigen atau dioksida, jadi dia bisa tumbuh sebesar ini. Oke, sedikit ya, saya menanggapi dari pertanyaan Vivi barusan. Ya, kemudian dijawab oleh Raisa. Ya, apa pengaruh dari oksigen atau O2 pada tumbuhan? Ya, sebagaimana mestinya kita dalam hidup itu membutuhkan oksigen. Demikian juga tumbuhan. Karena kan tumbuhan ini makhluk hidup. Oksigen yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu akan masuk melalui stoma, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan CO2 akan dikeluarkan mereka, ya, tidak dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi sedikit saya meluruskan apa yang dijawab oleh teman kalian tadi. Bagaimana? Oke ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi
Nadia. Saya Didi Aminah. Saya Safina Nadia. Saya Siva Ramadhani. Adapun kesimpulannya akan dibacakan oleh Ibu Adroni. Oke teman-teman, kesimpulan belajar kita pada hari ini. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana proses perkembangan dan pertumbuhan pada suatu tumbuhan. Yang dimana perkembangan itu sendiri adalah proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat reversible. Sedangkan pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume yang bersifat irreversible, artinya tidak dapat balik ke semula. Jadi kedua proses tersebut saling berkaitan dalam perkembangan dan pertumbuhan suatu makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bosnya. Nah, karena saya lihat bukannya saudara sedih semua, ya, yang tambah semangat, ya, tak sedikit sekali ya. Intinya yang biasa kalian lakukan. Masih ingat? Apa? Ini. 4T. 4T boleh? Boleh ya? Masih ingat dengan 4T? Masih. Ya? Oh, kelompok ini masih ingat dengan 4T? Oke. Sebelum kita lakukan T yang pertama apa dulu? Bacanya? T yang kedua? Bacanya? T yang ketiga? Oke, mulai ya, sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Apa? Gimana pembelajaran kita hari ini? Dengan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui ya bagaimana yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Ayo, siapa? Ya, coba Sania. Silakan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan massa akibat jaringan genetik terbentuk. Oke. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat reversible. Oke, luar biasa.
irreversible. Arti irreversible tidak bisa kembali ke posisi semula. Kita lahir ya, belum bisa berjalan, nanti tidak bisa lagi kembali ke posisi awal. Sedangkan perkembangan proses di mana menuju perubahan bentuk, menuju kedewasaan daripada makhluk hidup itu sendiri. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Semoga apa yang menjadi penyampaian saya hari ini bisa mudah dimengerti dan dipahami, dan ini merupakan bukti nyata yang ada di dalam lingkungan hidup. Oke. Jadi hari ini sekian yang Ibu bisa sampaikan ke kalian. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, umur, ya, dan insya Allah kita akan berjumpa besok dengan materi. Kalian bisa melihat nanti dan bisa dibaca-baca, itu materinya tipe perkecambahan hepatogoial dan epigeal. Itu masing-masing tolong referensinya dicari sendiri ya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you to next ya. Semoga kita jumpa dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih Ibu, doakan kami sukses, kami sayang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Bagaimana perasaan Ibu? Luar biasa sekali Ibu. Setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, jadi banyak sekali hal baru yang bisa saya peroleh ketika belajar di kelas tentang perkembangan daripada peserta didik. Boleh Ibu ceritakan bagaimana tanggapan peserta didik tentang pembelajaran Ibu pada hari ini? Jadi pada saat saya di kelas melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik, di situ terlihat peserta didik sangat aktif dalam pembelajaran, kemudian terlihat juga siswa yang kolaboratif, ya, komunikasi dengan teman-temannya, bisa melakukan diskusi, dan terlihat mereka sangat menyenangkan pada saat pembelajaran tadi. Yang terlihat dalam diskusi kelompok, saya memberikan ruang bagi mereka untuk bisa saling berbagi untuk memecahkan masalah yang ada di kelas sesuai dengan materi yang saya sajikan. Oh, keren ya. Apakah ada hambatan atau rintangan di dalam proses pembelajaran Ibu tadi? Di situ terlihat ada beberapa sebenarnya hambatan, ya, di mana ada siswa yang lebih cenderung pertamanya mereka tidak begitu aktif, ya. Tapi ketika kita memberikan simulasi atau rangsangan, ya, kepada mereka, terlihat mereka juga akan aktif karena dilihat kawannya aktif, sehingga imbasnya mereka juga mau, saya Bu, di luar saya. Jadi itu terlihat masing-masing kelompok mengerjakan proyeknya itu berebutan untuk bisa tampil. Di sini tergantung bagaimana kita dalam menyajikan penyajian materi kita. Baik Bu, menurut cerita Ibu, berarti anak-anak sudah sangat antusias, maka pembelajarannya sesuai dengan yang diharapkan, lancar. Kira-kira ada nggak di antara mereka yang kurang fokus? Kebetulan dalam kelas saya yang saya mengajar di kelas 2 1, siswa
apakah proyek yang diselesaikan itu rata-rata tepat dengan waktu yang saya miliki. Luar biasa ya Bu, berarti siswanya sudah fokus semua. Apakah di dalam pembelajaran itu Ibu ada menerapkan seperti S-breaking atau metode lain sehingga semua siswa begitu antusias dan sangat aktif? Di dalam kelas, karena saya sebagai guru saat masuk ke kelas, di malam hari kita sudah mempersiapkan ini material pembelajarannya apa, harus disesuaikan dengan materi yang saya sajikan. Nah, di sini kalau siswa yang saat pembelajaran melihat model pembelajarannya yang begitu inovatif atau model pembelajaran yang menarik bagi mereka, maka akan diberikan suasana kelas belajar yang lebih efektif. Jadi untuk S-breaking-nya itu ada saya terapkan juga di saat mau memulai pembelajaran. Jadi sudah tampil S-breaking-nya sebentar gitu, sesuai dengan hanya apa. Kalau saya biasanya di hari Jumat, ayo kita 4T hari ini. Bagus sekali Bu ya, menerapkan bagaimana perasaan Ibu setelah semuanya terlaksana sesuai dengan rencana? Perasaan yang saya rasakan ketika proses belajar mengajar di kelas bisa terlaksana dengan baik, maka perasaan yang saya rasakan luar biasa senang ya. Kemudian saya juga apresiasi terhadap siswa yang ada di kelas, di mana mereka itu saat belajar terlihat mereka bisa mendapatkan sesuai yang saya inginkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu, sampai jumpa, sampai di sini dulu pertemuan kita